Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik SMK Negeri 1 Jambu yang saya cintai dan saya banggakan, khususnya kelas 11 di Mapel Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Minggu yang lalu atau yang sebelumnya sudah saya sharekan video pembelajaran secara daring di part 1 ya, berkaitan dengan sikap dan perilaku wirausahawan. Untuk yang video berikutnya ini adalah yang part kedua, adalah lanjutan dari materi yang kemarin ya. Jadi nanti mohon bisa ditonton dan disimak betul sehingga pembelajaran melalui daring ini ya, kalian di rumah kita tetap bisa pembelajaran, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Anak-anakku peserta didik kelas 11 SMK Negeri Jambu yang saya cintai dan saya banggakan, nanti kita simak ya tentang materi hari ini berkaitan dengan lanjutan sikap dan perilaku wirausahawan harus seperti apa ya. Nanti kalian bisa menyimak dari video yang saya sampaikan nanti. Tentunya sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali kalian sudah mencoba ya, dengan tugas yang kemarin kalian sudah mencoba untuk observasi, kemudian wawancara dengan seorang wirausahawan di lingkungan masing-masing. Ada yang wirausaha tentang bunga ya, tanaman bunga, ada juga yang makanan ringan, ada juga yang wirausaha buah-buahan ya, durian dan sebagainya, ada juga yang peternakan, ada juga yang budidaya jamur dan sebagainya ya. Banyak sekali yang sudah kalian coba di sana sehingga kalian bisa untuk mengambil pelajaran-pelajaran dari wirausahawan tersebut ya. Intinya Anda sudah mencoba untuk merasakan seperti apa toh sebetulnya seorang wirausahawan itu dan memiliki sikap-sikap yang seperti apa. Sedikitnya sudah Anda tahu tentang dunia kewirausahaan itu. Nah, baiklah, kalian simak untuk lanjutan dari sikap, perilaku dan kewirausahaan ya di masa pandemi COVID-19 ini ya. Karena memang kita pembelajarannya melalui daring online. Gak tahu nih sampai kapan. Yang penting di semester ini kita tetap belajar meskipun dengan jarak jauh. Oke, saya lanjutkan. Kita next untuk yang selanjutnya berkaitan dengan sikap dan perilaku wirausahawan. Part yang 2 tentang jenis sumber pendanaan dalam kewirausahaan. Ya. Jadi yang lalu tidak sampai di bab ini karena terlalu lama nanti ya, kalau dalam satu video nanti malah Anda jadi bosan ya. Oke, jenis sumber pendanaan dalam kewirausahaan itu dari mana saja kita bisa lihat di presentasi saya. Yang pertama di situ ada dikatakan bootstrapping atau pendanaan mandiri, tidak memakai investor luar. Maksudnya seperti apa? Ya, jadi di sini bahwa pendanaan itu dari tabungan kita. Kalau seandainya kita ingin berwirausaha skala kecil, contohnya ingin buka warung atau mungkin ya membuka cemilan ya atau makanan ringan, itu kita bisa gunakan ya sumber dana itu dari kita sendiri, tidak menggunakan dana pihak luar. Itu namanya bootstrapping. Kebetulan kita punya uang 300.000 misalnya, itu juga bisa kita gunakan untuk modal kita pendanaan itu. Gitu ya. Paham? Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Pendanaan eksternal sekarang. Kalau bootstrapping itu internal jadi kita. Kalau yang pendanaan eksternal seperti apa? Satu contoh namanya investor malaikat atau angel investor. Maksudnya seperti apa? Dikatakan bahwa investor yang menginvestasikan dana pribadi mereka sendiri ke dalam bisnis yang berpotensi menguntungkan di sini. Jadi ada pihak dari luar di sana yang ingin menginvestasikan dana itu untuk ke kita kalau ingin berwirausaha.
seperti itu. Jadi intinya kita ada bantuan di sana ya, jadi tidak dari pribadi kita ya. Kemudian berikutnya ada namanya venture kapitalis ya. Oke, jadi gini, venture kapitalis ya itu investor profesional yang mengkhususkan dirinya dalam bidang pendanaan dan membangun usaha baru. Biasanya di sini kalau kita ya ada usaha, kemudian baru ada investor di situ yang memang khusus dia itu berkaitan dengan usaha-usahawan baru di situ. Ya dia untuk mencoba untuk menginvestasikan ke sana, kerjasamanya di sana, termasuk nanti bekerjasama dengan tim manajemennya tempat mereka investasi. Ya, ciri-cirinya seperti apa? Dalam bentuk perusahaan misalnya, maka di sini dananya besar, ya karena apa? Nanti terlibat manajemennya di sana. Ya, jadi dia tidak mau untuk mengawali ya bisnis yang tahap awal. Jadi langsung kalau udah jadi di sana ada yang sudah berjalan, langsung dia ingin menginvestasikan ke sana dananya. Itu adalah contoh dari venture kapitalis. Kemudian berikutnya adalah pengelola investasi global atau hedge fund ya. Perusahaan yang mengelola investasi dari nasabah ini banyak sekali ya. Jadi pendanaan eksternal itu minimal ada 3 ini ya, contohnya ada 3 ya. Jadi semuanya dikendalikan pendanaan dari luar. Jadi berbeda dengan bootstrappingnya. Jadi pendanaan itu betul-betul dari kita pribadi dengan uang kita yang kita miliki, kecil besarnya berapa itu dari kita. Tapi kalau dari eksternal ya berarti ada bantuan ke sana, supply-nya dari investor itu untuk menginvestasikan dana itu ke kita. Ya, tentunya pastinya ada perbedaan atau istilahnya perbedaan dari segi pendapatan pun juga kan nantinya akan berpengaruh di sana. Tapi kalau dari pribadi kita kan kita untungnya mungkin 100% untuk kita. Tapi kalau dari investasinya dari luar di sana berarti kita setidaknya ya kita harus berbagi di situ. Oke, kemudian proses kewirausahaan sekarang. Tahapan yang harus dilalui oleh seseorang ya, seorang pengusaha untuk membangun usahanya sebagai berikut. Yang pertama adalah tahap memulai. Disinilah namanya kalau ingin berwirausaha, tahapan yang harus kita lalui itu satu tahap memulai. Diawali dengan melihat peluang tentunya ya. Jadi nanti kalau kalian misalnya peluangnya apa ini? Kira-kira kalau di masa pandemi seperti ini, kalau ingin berwirausaha, kira-kira peluangnya apa yang cocok? Ini dari tahap memulai itu seperti itu. Apakah berupa barang atau berupa jasa yang harus kita lakukan? Ini bisa kita ya cermati betul karena kita melihat peluang di sana. Tahap memulai itu penting sekali dalam tahapan proses kewirausahaan. Yang kedua, tahap melaksanakan usaha. Tahap berjalannya nanti seperti apa? Nah, aspek pembiayaan. Tahapannya ini 1 tahapan memulai, 2 tahapan melaksanakan usaha. Mulai aspek pembiayaannya seperti apa? Sumber daya manusianya, kepemilikan, pemasaran, evaluasi, ini tahapannya. Betul-betul dipertimbangkan betul, mulai pembiayaannya, ya, orang-orangnya, ya. Kemudian pemasarannya seperti apa, ini betul nanti kita evaluasi. Kemudian berikutnya tahapan mempertahankan usaha. Disinilah yang paling susah adalah mempertahankan usaha itu. Kenapa? Nanti kita akan menganalisa perkembangan dari wirausaha kita itu seperti apa, dan hasil capaiannya itu seperti apa. Maka banyak sekali yang gulung tikar itu gara-gara mungkin di sini tahapan mempertahankan itu memang sulit ya. Biar tetap berjalan kontinu perusahaannya, atau mungkin usaha kita itu biar betul-betul ya minimal stabil, syukur-syukur itu naik grafiknya. Itu kan butuh namanya inovasi yang betul-betul luar biasa. Jadi betul-betul kita
pertahankan betul usaha yang sudah kita rilis, bagaimana caranya tetap bisa untuk bersaing ya di luar sana itu bagaimana, kekurangannya apa kita analisa ya semuanya, dengan harapan hasil capaian itu nanti juga terpenuhi. Kemudian berikutnya tahapan mengembangkan usaha, berkembang atau bertahan. Di sini mau berkembang atau bertahan beda di sini. Kalau bertahan ya berarti stagnan gitu, bicaranya tetap jalan, tapi berbeda dengan tahapan mengembangkan, berkembang. Syukur-syukur nanti bisa buka ya di tempat-tempat yang berbeda usahanya. Katakanlah di A sudah ada, di Semarang misalnya, di Semarang sudah ada usaha saya, kemudian di Pekalongan, kemudian lagi di mana, di Batang, kemudian di Tegal, Cirebon, nah, berarti sudah tersebar, bisa buka cabang-cabang yang lain. Itu namanya ya tahap mengembangkan, perluasan di sana. Jadi proses kewirausahaan itu tahapannya yang harus dilalui seorang pengusaha, ada tahapan mulai ya melaksanakan usaha, mempertahankan usahanya, sampai tahapan mengembangkan usaha. Itu ya, bisa dipahami? Oke. Kemudian jenis-jenis kewirausahaan menurut Steve Blank membagi kewirausahaan menjadi satu, kewirausahaan bisnis kecil. Mungkin yang sudah kalian wawancarai kemarin itu sebagian ada yang berwirausahanya bisnis kecil. Contoh apa saja? Ya, nanti kita lihat. Kemudian ada usaha rintisan. Ya. Ada lagi usaha skala besar. Ada kewirausahaan yang sifatnya sosial. Jadi ada ya jenis-jenis kewirausahaan yang ada di lingkungan masyarakat sekitar. Itu kita bisa lihat. Oh, Anda bisa menganalisa kalau ini termasuk bagian wirausaha bisnis kecil. Anda bisa menyimpulkan di situ. Oh, ini yang usaha rintisan itu seperti ini. Usaha besar seperti ini. Ya, yang wirausaha sosial seperti itu. Jadi Anda sudah tahu. Kewirausahaan bisnis kecil itu yang seperti apa? Coba kita lihat ini. Ya, ada beberapa gambar contoh saya lihatkan. Ini ada counter HP ya, counter atau jualan pulsa di rumah. Bisa aja kalian itu bisnisan seperti ini. Apalagi kalian masih pelajar, bisa aja sampingannya adalah berwirausaha ya, jualan pulsa. Ini bagian bisnis kecil. Berarti kalau Anda sudah menjalankan, berarti Anda termasuk orang dikatakan wirausahawan. Kemudian berikutnya di sini ada ya contoh, ini jualan apa ya? Jualan kayak sosis gitu ya, sosis bakar dan sebagainya. Ini juga termasuk bisnis kecil. Kemudian ada mungkin ya, ini jualan apa, bensin itu ya, Pertamini. Nah, ini contoh dari bisnis kecil. Merupakan salah satu bentuk kemandirian di situ. Berarti Anda termasuk mandiri kalau misalnya di rumah kok jualan seperti ini ya, jualan-jualan sosis bakar dan sebagainya. Bentuk kemandirian. Dan tentu harus telaten dan jangan cepat untuk putus asa sebelum berkembang. Jadi kalau memang bisnis kecil itu diawali seperti ini, kecil-kecilan dulu. Syukur-syukur nanti membuka cabang itu udah bagus. Ya, memang harus telaten. Namanya kalau mau wirausaha itu telaten, ulet, dan jangan gampang putus asa. Ya, kalau bisnis kecil ini ya memang butuh butuh sabar ya itu. Kemudian berikutnya bisnis rintisan ya, ini contoh ya. Contoh kalau kita menggunakan dunia online ya, e-commerce, jual beli melalui online ya, eranya internet itu kan sekarang digunakan untuk bisnisan ya. Contoh ojek atau taksi online yang ya berkembang pesat, berbagai aplikasi terus meramaikan Google Play Store. Contohnya ya sudah banyak sekali ya, ojol-ojol itu kan, itu bagian dari bisnis rintisan. Awalnya mungkin dulu apa toh ini tenan pora ya, kok ojeknya online dan sebagainya.
Nah, itu rintisannya seperti itu. Setelah sekarang udah terkenal, ternama, berkembang akhirnya. Ya ora jadi rintisan lagi. Ya. Jadi kalau namanya bisnis rintisan itu suatu saat yang dijalankan akan mengubah wajah dunia, termasuk ojol ya. Tidak saya sebutkan karena banyak sekali di situ yang sudah Anda lihat setiap jalan itu sudah ada. Ya, sehingga apa? Di situ ya dengan adanya inovasi-inovasi sehingga bisnis rintisan ini menjadi berkembang sangat pesat di Indonesia ini. Ya, contohnya udah Anda lihat ya, sudah ada. Berikutnya usaha besar contohnya di sini ya. Usaha besar harus tetap berkembang selama mereka terus mengembangkan inovasi. Jadi kalau yang sudah usaha besar itu ya bagaimana harus bervariasi ya, harus melihat selera konsumen itu seperti apa. Kemudian teknologinya harus digunakan yang update yang terbaru, diupdate terus gitu kan, karena mengikuti zaman. Kemudian apa? Ada kompetitor baru. Jadi biasanya banyak sekali persaingan di sana, dan namanya usaha besar itu harus berani untuk berinovasi, produk-produknya harus bisa mengikuti konsumen. Ini nanti misalnya kalau tidak mengikuti ya nanti usaha besar itu akan turun karena tidak menyesuaikan kebutuhan dari masyarakat atau konsumen itu. Ya mungkin ini seperti ini ya. Ini kalau belinya seperti ini ya, ini kan lebih enak. Konsumen datang mencari sendiri kebutuhan apa yang dia inginkan ya. Tapi kalau di warung-warung kecil itu ya, itu kan kita ada yang melayani di situ. Kalau ini tidak, cuma ada kasirnya saja, dia mencari sendiri produk apa, semuanya disiapkan di sana, tinggal cari. Nah, ini. Dan inovasi ini terus berkembang terus ya. Kemudian termasuk juga ini ya, di pabrik perakitan mobil ini juga sama. Mobilnya nggak harus semuanya seperti yang dulu, harus berkembang ya, dari modelnya ya, kemudian mesinnya juga harus berkembang di situ. Maka ya usaha besar itu harus betul-betul ya melihat selera konsumen seperti apa, harus berinovasi terus seperti itu. Kemudian contoh lagi yang namanya kewirausahaan sosial itu yang seperti apa? Nah, ini contoh nih. Ini saya mengambil dari sebuah artikel dari Kampung Domba. Ini adalah wirausaha ya, dimana swadaya atau mungkin gini, masyarakat itu diajarkan bagaimana caranya untuk memelihara atau ternak domba itu bagaimana yang baik. Kemudian hingga nanti akan menghasilkan sebuah outputan yang luar biasa. Kalau nanti dijual juga akan luar biasa ya. Jadi di sini ada inovator-inovator yang menciptakan produk dan jasanya, baik produk maupun jasa, dapat memenuhi kebutuhan sosial, dapat membantu dunia yang lebih baik, bisa terwujud usaha non-profit, usaha biasa, atau gabungan dari keduanya. Ini ada juga yang kayak LSM gitu ya, ada juga yang mungkin pernah lihat ya, di Jakarta itu ada sekolah yang di bawah jembatan. Itu contoh dari ya kewirausahaan sosial ya. Ya, nanti akan mengubah dunia dari situ. Ini. Jadi ada yang mendapatkan profit, ada juga yang tidak. Nah, memang betul-betul pure sosial ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, apa itu produk dan apa itu produksi, produktivitas dan produsen. Jadi Anda harus tahu di sini ya, untuk mengenalkan namanya wirausaha itu ya, kita istilah-istilah seperti ini harusnya sudah biasa dalam wirausaha. Produk yaitu hasil dari kegiatan produksi. Ingat-ingat ya, produk yaitu hasil dari kegiatan produksi yang berupa barang atau jasa, itu namanya produk. Sedangkan produsen yaitu orang atau badan yang menghasilkan produk, baik yang berwujud barang maupun yang jasa. Jadi ada bedanya. Produk itu
ya hasil dari kegiatan produksi. Kalau produsen itu orangnya atau badan yang menghasilkan produk itu. Kemudian berikutnya produktivitas atau disebut dengan kemampuan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa dalam suatu proses produksi. Produktivitasnya. Jadi kalau tenaga ya sehari harus dapat sekian, produktivitasnya kan ini. Kemampuan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa dalam suatu produksi. Harus misalnya sehari harus 1000 piece misalnya kalau membuat apa ini ya seperti itu. Kemudian berikutnya produksi sendiri adalah suatu kegiatan untuk menciptakan atau menambah nilai ya nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan. Itu namanya produksi, suatu kegiatan yang menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan. Ya. Kegiatan menambah daya guna suatu benda tanpa mengubah bentuknya dinamakan produksi jasa. Jadi beda produksi barang sama jasa itu beda. Ya, barang berarti berupa produk. Kalau jasa berarti contohnya tukang cukur, itu kan jasa. Tenaganya. Ya bukan barangnya. Ya, bentuk produk beda, tapi jasanya. Ya, dengan model dan sebagainya itu adalah jasa. Jadi beda sekali. Oke, faktor sekarang masuk ke faktor keberhasilan dan kegagalan. Ya, keberhasilannya satu, perencanaan matang, harus matang dalam ya berwirausaha, itu kunci untuk keberhasilan. Yang kedua, punya visi dan misi. Kalau ingin berwirausaha, visinya apa, misinya apa, harus jelas di situ. Kemudian komitmen dan tujuan yang jelas. Betul-betul ya harus komitmen. Nah, arep usaha ya fokus di situ. Ya, tujuannya seperti apa harus jelas. Kemudian dana yang cukup kalau ingin berhasil. Kalau misalnya punya dana yang kecil tapi kok harapannya karepe besar, duwe usaha sing gede ya ra iso. Sesuaikan dengan dana itu untuk apa? Ya, cocoknya kanggo wirausaha. Itu betul-betul harus matang dalam perencanaan. Kemudian manajemen keuangan harus betul-betul dikelola dengan baik nantinya. Ya, di manajemen jangan dicampur aduk, nanti malah semrawut berantakan nanti ya dalam wirausaha. Ini untuk berwirausaha tapi digunakan untuk keperluan sehari-hari, nanti hilang semua. Tapi kalau kita manajemen itu nanti berbeda. Ya. Lokasi tepat di sini. Kalau ingin berwirausaha misalnya apa? Jualan es. Ya, tapi kamu jualannya di kutub utara. Gitu misalnya, di lokasinya di situ. Wah, enggak ada yang beli, es udah dingin. Ya, paling yang hangat-hangat. Kopi gitu malah. Ya, laku. Apalagi misalnya. Ya, banyak sih contoh ya. Kalau lokasinya nggak tepat ya saya kira ya susah gitu ya. Kemudian apalagi pengawasan atau controlling atau evaluasi ini penting sekali. Faktor keberhasilan dan kegagalan dalam wirausaha itu harus ada pengawasan, harus kita kontrol, kita evaluasi hari ini bagaimana. Kalau misalnya berupa barang kita jual ya laku ndak hari ini, berapa yang laku ya, bagaimana kondisi barangnya, apakah kurang bagus dan sebagainya. Ini perlu kita awasi, kita kontrol ya, kita evaluasi. Kemudian harus betul-betul sungguh-sungguh, yakin, ulet dan sebagainya, itu harus penting sekali dalam wirausaha. Harus sungguh-sungguh ya, sikapnya harus punya bagaimana caranya berkembang, itu muncul terus ya, betul-betul semangatnya luar biasa. Nah, kemudian apa biasanya berhasil itu dengan kecocokan minat. Kalau kita usaha tapi orang minat belas, ya saya kira nanti terhambat. Kegagalan akan muncul karena di situ, wah aku surak filik karo wirausahaku, mungkin nggak cocok bagi saya. Maka butuh contoh, kalau kamu punya hobi ya bisa saja jadi sebuah profesi.
Contohnya apa? Kamu suka membuat apa? Hiasan-hiasan dinding apa misalnya itu toh. Itu juga bisa nanti ini itu yang minat saya, tapi bisa jadi ya menguntungkan. Ya. Oke. Sarana dan prasarana memadai. Ini harus ya, keberhasilan itu ada sarananya dan prasarananya. Nah, misalnya kurang ya sarananya minim ya, saya kira ya nanti akan berdampaknya kurang baik untuk berhasil. Kemudian untuk kegagalannya bagaimana? Contoh, kalau misalnya tidak kompeten dalam manajerialnya, surah pintar ngelola duit, manajemen ya, duit itu yang beradul ke jalan-jalan, ke shopping gitu kan, buat beli apa dan sebagainya, entek di situ. Ya harusnya untuk nanti buat beli lagi modal, ya modalnya itu buat muter untuk beli bahan-bahannya, malah digunakan untuk jalan-jalan, shopping dan sebagainya. Nah, ini ya berarti harus kompeten, betul-betul manajemen yang baik. Contoh itu kalau tentang keuangan ya. Kemudian kurang pengalaman, kurang pengalaman ya pengaruh. Maka kalau kita punya teman banyak itu untung kita itu. Untungnya apa? Itu tadi kita bisa untuk promosi barang dan sebagainya. Tapi kalau kita nggak punya teman, yaitu cuma 1-2, ya wes pengalamannya minim ya toh. Kemudian mau promosi juga terbatas di situ. Ya. Maka kita butuh pengalaman, itu penting sekali. Tidak bisa mengatur keuangan, ini tadi sudah saya sampaikan di situ ya. Manajerialnya kurang baik, contoh itu. Gagal perencanaannya ya, surah matang ya, perencanaannya setengah-setengah itu. Kemudian lokasi tidak tepat, ini penting sekali ya. Kalau contoh kegagalan itu ya lokasi tidak tepat saja. Kemudian kurang pengawasan, tidak sungguh-sungguh, visi dan misi tidak ada. Ini contoh dari faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan. Nah, sekarang kemampuan yang harus dimiliki seorang wirausahawan. 1, ada know your business, ya, mengetahui usaha apa yang akan dilakukan, mengetahui dasar-dasar pengelolaan bisnis, memiliki sikap yang sempurna terhadap usaha yang dilakukan, tidak setengah hati ya, gak yakinnya itu dihilangkan, harus yakin ya. Kemudian modal yang cukup ya, tidak cuma materi tapi mental harus kita siapkan. Takutnya wedi, wah nek rugi, wah jadi stres dan ini pengaruh nanti. Betul-betul harus kita siapkan mental, mampu mengelola keuangan ya, kemudian mampu mengatur waktu seefisien mungkin. Jadi penting sekali, disiplin itu juga penting kita tanamkan dalam berwirausaha. Mampu merencanakan, mengatur, mengarahkan, memotivasi, ini manajemen people. Nanti kalau kita sudah punya karyawan itu ya bisa mengatur, mengarahkan, ya memotivasi agar bagaimana caranya berkembang ya, usaha kita itu bisa berkembang, bisa terkenal dan sebagainya, itu penting sekali. Kemudian kepuasan pelanggan itu penting sekali ya, ini harus kita miliki. Kalau banyak yang pelanggan-pelanggan yang senang dengan usaha kita, produk-produk yang kita jual itu misalnya dengan kualitas yang baik, toh murah lagi, itu pelanggan juga akan senang. Enak sekali itu punya si A, si B, maka nanti akan kesana terus. Kemudian mengetahui strategi cara bersaing, analisa SWOT, ini bisa mengatur, mengetahui strateginya ya, bersaing di situ ya, tapi yang harus yang sehat ya. Namanya mengetahui strategi itu ya butuh pengetahuan, pengalaman, itu penting sekali. Kemudian membuat aturan atau pedoman yang jelas, jadi ada pedoman-pedoman khusus. Ini membuat aturan, tidak asal sembarangan kalau ingin ya wirausahanya itu berkembang.
ya, seperti itu. Oke ya. Oke, jadi pertemuan kali ini, video yang kali ini ya, ini adalah part yang kedua, sambungan dari part yang pertama yang sudah saya sampaikan. Sebelumnya Anda sudah membuat video, mewawancarai ya, sekaligus bisa mengambil pelajaran dari wirausahawan tersebut. Itu jadi mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat bagi kalian untuk menginspirasi kalian menjadi seorang wirausahawan yang sukses. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.